Yang pertama yaitu usus halus. Itu dinding usus kayak pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena terbesar. Dinding usus melepaskan satu lendir yaitu untuk melumasi isi usus. Yang kedua yaitu air, yaitu untuk membantu melarutkan pecah-pecahan makanan yang dicerna. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi yaitu untuk memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. 1. Usus 12 jari atau duodenum, yaitu bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulboduodenal dan berakhir di ligamentum teres. pH-nya mencapai 9. Terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Proses yaitu untuk mencerna lemak dan mencerna kima atau bubur usus. Makanan yang masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Kedua yaitu usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang seluruh usus halus adalah 6-8 meter. 2 meter usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Secara histologi dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan plak Peyeri. Yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum, yaitu bagian terakhir dari usus halus yang memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8. Banyak terdapat villi, yaitu berfungsi untuk menyerap nutrisi. Enzim yang dikeluarkan usus halus. 1. Enterokinase, yaitu berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Yang kedua yaitu maltase, yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga yaitu sukrase, yaitu berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat yaitu lipase, yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima yaitu erepsin atau dipeptidase, yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keenam yaitu disakarase, yang berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang ketiga yaitu rektum dan anus. Rektum bahasa latinnya yaitu regere atau meluruskan atau mengatur. Adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang kedua yaitu usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya adalah menyerap air dari feses. Bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi untuk 1. Membantu penyerapan zat gizi.
Yang kedua, membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa menyebabkan diare. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi yaitu untuk memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keempat yaitu pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu 1. Menghasilkan enzim pencernaan tripsin, amilase, lipase. Yang kedua yaitu hormon penting seperti insulin endokrin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas terdiri dari 2 jaringan dasar, yaitu 1 acini, yaitu menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua yaitu pulau pankreas, yaitu fungsi untuk menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi untuk melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Yang kelima yaitu hepar atau hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi, di antaranya yaitu berhubungan dengan pencernaan. Zat-zat dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar, yaitu vena porta, dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Yang keenam dan yang terakhir yaitu kandung empedu dan saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu 1. Membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua yaitu berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran